Like a Hellcat. Like a Hellcat. Terima kasih Tuhan, pagi ini, pagi yang luar biasa, mencerahkan batin hidup kami, mencerahkan kehidupan kami. Ajar Tuhan, biarlah sinar terang itu menerangi pemikiran dan menerangi batin iman kami Tuhan, menjadi kami orang yang diberkati Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita akan baca Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 berfirman demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Bapak-Bapak sekalian, hari ini kita akan melihat bahwa bagaimana kita bisa membedakan apakah kita itu manusia atau orang. Definisi manusia sendiri gimana, definisi orang itu bagaimana. Izinkan saya sedikit meng-highlight tentang manusia. Manusia dalam bahasa Inggrisnya kita terjemahkan dengan human. Human artinya dia memiliki unsur-unsur yang ada di dalam manusia itu. Yaitu ada tubuh, jiwa, dan roh, serta pikiran. Jika salah satu dari unsur-unsur di atas tidak ada, maka perhatikan baik-baik Bapak sekalian. Kalau ada raga, tidak ada roh dan pikiran, maka kita menyebut mati. Kalau ada rohnya, ada raganya, namun tidak ada pikirannya, dikatakan tidak waras kan? Ada rohnya, ada pikirannya, tetapi raganya tidak ada, maka dikatakan bukan manusia, Bapak-Bapak sekalian. Itu namanya makhluk halus. Itulah Bapak-Bapak sekalian, mengapa ada bedanya manusia dengan orang. Saya lanjutkan sedikit. Manusia adalah singkatan manut si Allah. Artinya menurut kepada Allah. Dan apa yang dikatakan dalam bacaan tadi, Kejadian 1 ayat 26-27, manusia adalah Selem dan Demut. Sekalian, Selem itu artinya dalam bahasa Ibraninya gambar, suatu benda yang memiliki patron, sedangkan Demut rupa atau suatu gambar yang modelnya harus sesuai dengan bentuk-bentuk dan patron tersebut. Itulah yang disebut manusia, Bapak-Bapak sekalian. Artinya manusia itu adalah peta dan teladan Allah. Itulah yang saya sebutkan. Tapi kalau dengan orang sendiri, apa yang dimaksud dengan orang? Orang itu yang saya terjemahkan adalah makhluk yang berakal dan benda yang dapat diorangkan. Jadi orang itu bisa binatang atau benda yang hidup. Kalau orang menurut versi pemikiran modern adalah homo, atau homo yang menjadi punya pikiran lebih cerdas. Oleh sebab itu, di zaman sekarang berkembanglah namanya Homo sapien, atau orang yang bisa mengalahkan orang lain. Artinya makhluk yang jadi orang, yang mungkin disebut manusia, menjadi punya pikiran. Padahal lumba-lumba pun punya pikiran kan, beda dengan manusia. Itulah makanya disebut orang. Ikan salmon pun disebut orang, walaupun kita menyebutkan binatang. Kenapa? Karena itu di luar daripada manusia, tapi seperti manusia. Kenapa saya katakan ikan salmon itu orang? Karena ikan salmon membuktikan dari hidupnya, luar biasa kan. Dia hidup, tiba-tiba ketika dia bertelur, mati. Itulah keajaiban daripada Tuhan, dan memberikan pengertian bahwa bedanya manusia dengan orang di situ. Dan sekarang manusia mengatakan lebih hebat. Kenapa? Orang sekarang mengatakan bahwa menjadi homo deus, artinya orang yang menjadi dewa sendiri. Artinya di zaman sekarang kondisinya adalah mengapa pengetahuan membuat mengecilkan dunia Alkitab? Karena kenapa? Alkitab hanya bisa menjawab tentang kekekalan, sedangkan sains itu bisa menjawab tentang lamanya hidup. So sekalian, makanya manusia itu punya kekekalan, sedangkan orang itu bisa lebih lama hidupnya. Karena kenapa? Ilmu pengetahuanlah yang menyebabkan kita bisa hidup lama. Kenapa? Karena sekarang sudah ditemukan penyakit-penyakit bisa disembuhkan dengan bioteknologi. Pemikiran kita pun, mungkin nyawanya pun bisa, arti nyawa berubah menjadi download pikiran kita. Itulah yang mungkin saya sampaikan selanjutnya. Tapi Bapak-Bapak sekalian, semua yang berbicara tentang lebih lama hidup atau homo deus itu berbicara tentang
kepada orang-orang tertentu. Yang saya sebutkan dewanya adalah di lembah Silikon, yaitu kaum yang namanya WEIRD atau WIRD, singkatan dari Western Educated, Industrialized, Rich and Democratic. Artinya hanya manusia-manusia yang WEIRD, yang berpendidikan, yang kebarat-baratan, yang berjiwa industrialis dan punya kekayaan, serta punya demokratik, artinya punya komunitas yang besar. Nah, kalau kita manusia atau orang, kita kasarnya bukan orang Western kan, orang Indonesia. Dan kedua, educated, pendidikan, tapi pendidikannya apakah semua sama rata? Yang ketiga, apakah kita berjiwa industrialis, manusia-manusia yang sangat berpikiran besar seperti orang-orang yang the have di sana? Apalagi rich, apakah Indonesia sudah rich? Dan terakhir, demokratik, kehidupannya sudah mapan banget. Itulah saudara sekalian yang mengapa saya sebutkan ranah manusia. Makanya Bapak saudara sekalian, hidup kekal adalah dalam tangan Tuhan, sedangkan hidup lama dalam tangan manusia. Itulah bedanya manusia dengan orang. Kalau orang bisa berupa benda, orang itu bisa berupa hal-hal apa, sehingga dia dengan bangga menyebutkan dengan teori evolusinya itu bahwa mereka adalah orang, bukan manusia. Sedangkan Alkitab mengatakan manusia adalah manut kepada Allah, artinya peta dan gambar Allah. Pahami cara berpikir ini menjadi pemikiran kita selanjutnya, supaya kita akan lebih mengerti lagi kenapa kita manusia dan kenapa manusia sekarang menyebutkan orang. Amin, firman Tuhan.